warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Flesia Putri dengan NIM 20042219 dengan prodi Ilmu Administrasi Negara dan mata kuliah Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal SMK MPA. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang gas LPG 3 kilo atau yang disebut gas melon terancam langkah di tengah kenaikan harga gas non-subsidi. Yang pertama, karakteristik masalah kebijakan. Harga gas non-subsidi mengalami kenaikan pada tanggal 27 Februari 2022. Penyesuaian harga tersebut dilakukan oleh PT Pertamina Persero dengan adanya lonjakan harga minyak dunia dan adanya inflasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. PT Pertamina Persero Irto Ginting menjelaskan, penyesuaian harga LPG dilakukan saat harga kontrak British Aramco atau CPA memang masih tinggi, $775 AS atau metrik. Harga tersebut naik sekitar 21% dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021. Sementara itu, Pertamina sudah memastikan meskipun ada kenaikan harga di LPG non-subsidi, imbas adanya lonjakan harga minyak dunia, harga LPG 3 kilo tidak naik. Pemerintah dan Pertamina memutuskan untuk tidak menaikkan harga gas LPG bersubsidi 3 kilo meski tren harga kontrak British Aramco CPA terus meningkat hingga Februari 2022. Melihat dua kebijakan tersebut berpotensi membuat adanya migrasi dari konsumen mencegah yang bisa menggunakan non-subsidi turun ke kelas ke LPG subsidi, karena disparitas harganya cukup tinggi dan cukup besar. Kemungkinan ada sebagian konsumen yang memiliki 12 kilo itu bridge elasticity atau sensitivitas harga tersebut, pengambilan keputusan itu akan berpengaruh. Nah, konsumen semacam ini, maka potensi itu untuk migrasi dari 12 kilo ke 3 kilo sangat tinggi. Karena tadi disparitas harganya cukup tinggi, meskipun strategi yang dilakukan Pertamina adalah untuk mengurangi beban keuangan saat memutuskan untuk kenaikan harga LPG non-subsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia. Akan tetapi, kebijakan ini akan berdampak pada peningkatan jumlah konsumen gas melon. Ini akan menaikkan jumlah ke APBN. Karena apa? Karena APBN itu akan memberikan subsidi. Nah, sehingga jumlah subsidi salah sasaran itu semakin besar. Kemudian, kalau mereka migrasi atau mereka beralih dalam jumlah yang besar, maka persediaan gas melon tidak mencukupi. Maka masalah yang akan timbul selanjutnya adalah kelangkaan LPG subsidi. Jika kelangkaan terjadi, maka akan ada antrian dan akhirnya kenaikan harga tidak bisa dihindari karena terjadinya permintaan yang tinggi di pasaran. Kalau itu tidak bisa dihindari, harga gas melon juga akan naik oleh koreksi pasar tadi, karena ada dorongan pasar yang besar, sementara suplasinya akan tetap. Jadi potensi perpindahan itu akan menyebabkan kelangkaan dan akhirnya gas melon akan naik oleh koreksi pasar. Dari permasalahan tersebut akan memberikan solusi agar pemerintah merealisasikan subsidi tertutup untuk menerima gas LPG bersubsidi. Jadi memang harus diwaspadai ada perpindahan tadi. Yang harus dilakukan adalah merubah sistem distribusi dari terbuka seperti saat ini menjadi tertutup. Terbuka itu artinya
siapapun bisa membeli gas melon tanpa ada sanksi. Nah, kalau tertutup itu memang dijual kepada yang berhak, misalnya yang memiliki kartu miskin. Nah, selanjutnya wilayah dan ruang lingkup. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan sehingga persoalan tersebut menjadi lebih jelas dan tidak ada kesalahpahaman dan dapat dihindari. Anggaran subsidi energi yang saat ini disediakan masih kurang jika kelangkaan gas LPG subsidi benar-benar terjadi. Anggaran subsidi untuk LPG harus dikurangi. Ada beberapa ruang lingkupnya, yaitu yang pertama, harga gas LPG dibatasi pada harga gas LPG agen. Yang kedua, keputusan pembelian dibatasi pada keputusan pembelian gas LPG. Nah, selanjutnya ada masalah kebijakan. Karena kenaikan harga LPG non-subsidi akan terjadi pergeseran. Untuk itu, hal tersebut berkaitan dengan banyaknya kelas menengah ke bawah yang berpengaruh yang berpendapatan atau berkecukupan tidak ada menggunakan gas LPG tersebut karena harga tersebut yang melonjak naik sehingga masyarakat tersebut tidak bisa membelinya. Sementara itu, harga subsidi dan non-subsidi semakin jauh mengalami kenaikan, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak diimbangi dengan cukup jumlah gas LPG. Gas LPG sering mengalami krisis karena kurangnya pasokan akibat keterlambatan perindustrian gas dan kesulitan dalam memperoleh gas tersebut. Meskipun di beberapa pengencer gas LPG sudah ada, belum mampu mengakomodir pemerintahan warga. Kondisi perindustrian yang terdapat terpaksa agen gas LPG hanya bisa menerima jatah untuk beberapa tahun saja. Keberadaan gas yang terbatas tersebut membuat para agen bingung untuk membagi ke pelanggannya, sebab jatah tersebut tidak bisa mencukupi permintaan masyarakat. Kelangkaan gas LPG tersebut membuat masyarakat mengeluhkan keterbatasan. Kelangkaan ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Karena kelangkaan tersebut, para masyarakat selaku konsumen sulit untuk mendapatkannya. Ini dikarenakan banyak kalangan menggunakan gas LPG tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Para pengencer pun sangat susah untuk mendapatkan stok gas LPG 3 kilo atau yang disebut sebagai gas melon tersebut karena kurangnya pasokan. Pihak Pertamina sudah menyediakan pasokan gas LPG berukuran 3 kilo ini agar dapat memenuhi kebutuhan semua kalangan. Tetapi nyatanya upaya tersebut belum berjalan semestinya. Kalangan gas LPG 3 kilo terjadi karena banyaknya pengencer dalam suatu daerah dan pihak Pertamina berupaya untuk mengatasi kelangkaan terhadap gas LPG berukuran 3 kilo ini agar pasokannya tidak terbatas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jaganya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.